Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa, Sumatera Utara hari ini hadir menjumpai Anda, memperbarui informasi Anda seputar Sumatera Utara, edisi Jumat 23 Desember 2022, bersama saya Muhammad Budi SR. Dan saya Ayu Alvinia Kori. Seperti biasa pemirsa, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara untuk Anda. Dan inilah Sumatera Utara hari ini, selengkapnya. Pemirsa, informasi hari ini diawali dari sebanyak 13.592 personil keamanan gabungan seperti TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan beberapa unsur penting dikerahkan jelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2023 wilayah Sumatera Utara. Apel gelar pasukan bertempat di Ladut Suwondo pagi tadi bertindak selaku Inspektur Upacara Kapolda Sumatera Irjen Polisi RZ Pancaputra. Dalam apel gelar pasukan ini, Kapolda Sumut membacakan maklumat amanat dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo tentang perayaan Natal dan Tahun Baru 2023. Kapolda Irjen Pol Pancaputra mengatakan jajaran Polda Sumut dibantu beberapa unsur siap untuk mengamankan perayaan Natal dan Tahun Baru 2023. Pasca menyebut selain 13.592 personil gabungan yang dikerahkan, pihaknya juga mempersiapkan sebanyak 219 pos keamanan dengan rincian 120 pos PAM di 70 titik pelayanan dan 29 titik pos terpadu yang bisa digunakan para pemudik untuk beristirahat. Kita akan siapkan konsep pengamanan melalui penempatan pos PAM, pos pengamanan, kemudian yang bertugas untuk mengamankan gereja dan tempat-tempat keramaian. Penempatan pos pelayanan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang akan menggunakan jalur transportasi darat. Dan apresiasi. Untuk wilayah Sumut yang saat ini masuk musim penghujan, Kapolda Sumut juga telah berkoordinasi dengan instansi terkait seperti BPBD dan SAR untuk mengantisipasi titik rawan longsor dan banjir. Kapolda Sumut juga menghimbau kepada seluruh masyarakat yang hendak bepergian mudik untuk tetap mematuhi peraturan rambu lalu lintas dan petunjuk dari petugas di lapangan. Sementara itu pemirsa, apel gabungan terkait pengamanan Natal dan Tahun Baru di wilayah hukum Polres Nias digelar pagi tadi. Melibatkan 270 anggota Polri, kemudian ditambah ratusan kekuatan personel TNI dari Kodim 1213 Nias serta dari instansi terkait. Apel digelar di halaman markas Korps Polres Nias. Kapolres Nias AKBP Lutfi menjelaskan personil yang terlibat terdiri atas 270 anggota Polri, kemudian ditambah seratusan kekuatan personil TNI dari Kodim 1213 Nias serta dari instansi terkait lainnya seperti pemerintah daerah, Basarnas, KSOP, Otoritas Bandara, serta Balai Pengelola Transportasi di wilayah 2 Sumatera Utara. Terlibat semua personil pada operasi Lilin 2022 diharapkan mampu mendukung upaya memperlancar aktivitas lalu lintas serta keamanan wilayah, termasuk rumah-rumah ibadah dan lokasi vital lainnya sepanjang perayaan Natal dan Tahun Baru 2023. Gelar ini bisa membantu kami dalam pelaksanaan pengamanan Natal maupun Tahun Baru nantinya. Dan mengantisipasi karena sudah kurang lebih 2 tahun masyarakat atau saudara-saudara kita yang di luar sana tidak melaksanakan mudik pada Natal, ini akan estimasi lonjakan terjadi sehingga perlu kami persiapkan betul-betul dan kami sudah gelar baik itu di bandara maupun di pelabuhan. Semua elemen masyarakat telah dihimbau berperan aktif secara bersama-sama dalam menciptakan konduktivitas keamanan dan ketertiban agar kegiatan perayaan Natal tahun ini dapat berjalan dengan baik. Pemirsa, sambut Natal dan Tahun Baru, Polres Langkat menggelar apel gelar pasukan Operasi Lilin 2022. 521 personil gabungan diturunkan dalam Operasi Lilin 2022. Apel digelar di lapangan alun-alun Kota Stabat, Kabupaten Langkat. Dalam kegiatan apel gabungan ini diikuti oleh personil dari Polres Langkat, TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat. Apel dipimpin Komandan Kodim 0203 Langkat, Letkol Eko Prasetyo. Usai pelaksanaan apel, Kapolres Langkat dan Dim 0203 Langkat bersama para undangan
melakukan pengecekan kesiapan kendaraan yang nantinya akan digunakan dan mendukung pelaksanaan Operasi Lilin 2022 agar berjalan aman dan lancar. Kapolres Langkat AKBP Danu Pamungkas Toto mengatakan sebanyak 521 personil gabungan diterjunkan untuk melakukan pengamanan dalam Operasi Lilin yang akan ditempatkan di 6 pos pelayanan dan 2 pos pengamanan yang ada di sepanjang Jalinsum dan objek wisata. Khusus di Jembatan Wampu, kami dirikan pos pelayanan di sana karena kejadian tahun kemarin terjadi kemacetan sehingga kami dirikan pos pelayanan dan kami siapkan truk derek apabila ada kendaraan yang mogok dan kami siapkan personil untuk melakukan pengaturan lalu lintas baik menggunakan sistem one way atau buka tutup pada saat jam-jam padat lalu lintasnya. Pemirsa, Jumat dini hari tadi terlihat kepadatan kendaraan sudah mulai tampak di pos pelayanan A, rest area kilometer 65 Jalinsum. Puncak arus mudik diperkirakan besok hari, meningkat sejumlah perkantoran sudah libur Natal dan Tahun Baru. Dari pantauan TVRI pada H-2 dini hari tadi, arus mudik Nataru sudah terlihat kenaikan volume kendaraan yang berada di rest area kilometer 65. Menurut keterangan petugas pos pelayanan A Ibda Akhyar, saat ini sudah tampak kepadatan yang berada di rest area ini. Pemudik yang datang dari arah Medan menuju Pematang Siantar sudah mulai memadati pos pelayanan ini, sekedar menghilangkan lelah atau melawan ngantuk saat akan melakukan mudik. Begitu juga tampak pemudik singgah di pusat jajanan yang berada di rest area untuk sekedar membeli bekal makanan ringan untuk perjalanan panjang nanti. Sementara untuk situasi Kamtibmas jelang Nataru ini masih relatif kondusif. Dekatnya hari Natal di tanggal 23 ini sehingga warga hilir mudik ataupun sudah berkemas untuk mempersiapkan hari Natal tersebut. Untuk situasi Kamtibmas sampai saat ini di rest area kilometer 65 wilayah Polres Serdang Bedagai aman terkendali. Pemirsa, Polres Labuhan Batu Selatan mempersiapkan pos pelayanan mudik untuk menyambut datangnya Natal dan Tahun Baru. Pos pelayanan tersebut berada di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu. Pos pelayanan tersebut nantinya berfungsi membantu pengamanan dan kelancaran jalur mudik Natal dan Tahun Baru dan juga dapat dijadikan tempat istirahat bagi pemudik setelah melakukan perjalanan jauh. Pos pelayanan ini menyediakan gerai vaksin bagi pemudik yang belum vaksin. Adapun personil bertugas terdiri dari kepolisian, dinas kesehatan, dinas perhubungan, dan satuan polisi Pamong Praja yang siap selama 24 jam memberi pelayanan untuk memberi rasa nyaman bagi pengguna jalan. Kanit Lantas Polsek Torgamba menyampaikan posyan Torgamba dapat dijadikan tempat istirahat oleh pemudik saat melintas di Jalinsum dan menghimbau kepada supir jika mengantuk jangan memaksakan diri, segeralah beristirahat baik di posyan maupun SPBU terdekat. Mana nantinya akan dilaksanakan juga dari dinas kesehatan gerai vaksinasi yang telah kita siapkan dan tempat-tempat istirahat yang nanti ada pemudik. Kami menghimbau dari kepolisian khususnya dari posyan 1 Torgamba apabila pemudik merasa dia mengantuk bisa dia istirahat di posyan ini. Begitu juga di pos kantong-kantong parkir yang telah kami siapkan di SPBU. Selain itu, pihak kepolisian juga telah mengatur jalan alternatif jika terjadi kemacetan di Pasar Cikampa, Kecamatan Torgamba yang biasanya padat. Polres Pelabuhan Belawan gabungan gelar pasukan Ops Lilin Toba 2022 dalam rangka pengamanan Natal dan Tahun Baru 2023. Apel gelar pasukan Ops Lilin Toba 2022 dalam rangka pengamanan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 diikuti oleh personil Polres Pelabuhan Belawan, TNI, Pomalan Tamal 1 TNI Angkatan Laut, Marinir, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan Darat. Operasi gabungan dalam rangka pengamanan menyambut Hari Natal 25 Desember 2022 dan menyambut Tahun Baru 2023, terciptanya suasana Kamtibmas yang kondusif. Personil gabungan yang dikerahkan ke lapangan akan bertugas patroli dan membentuk posko pengamanan guna antisipasi tawuran yang akhir-akhir ini kerap terjadi di Belawan.
Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Faisal Rahmat Simatupang menjelaskan, operasi gabungan dilakukan guna memberi pelayanan pengamanan kepada masyarakat terutama saat melaksanakan ibadah Natal dan perayaan Tahun Baru. Hari ini kita melaksanakan apel gelar pasukan ya, untuk mengecek kesiapan personil, baik itu dari Polri, TNI maupun dari pemerintah kota dan kabupaten Serang, untuk mengecek kesiapan mereka dalam pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru yang kita mulai hari ini. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Kita patut bersyukur seiring tingginya angka vaksinasi dan kasus COVID-19 yang sudah menurun di Kota Medan. Saatnya bangkit membangun Medan sebagai kota kolaborasi dengan terus menjaga solidaritas serta menghadirkan sukacita untuk keluarga dan masyarakat. Natal berkah bagi sesama dan bagi semesta. Dengan momentum perayaan Natal dan Tahun Baru, kiranya membawa keharmonisan, damai sejahtera bagi seluruh masyarakat Sumatera Utara. Dan bersatu menjaga kondusivitas Sumatera Utara. Untuk mewujudkan harapan kita masyarakat Sumatera Utara. Selamat Hari Natal 25 Desember 2022 dan selamat Tahun Baru 1 Januari tahun 2023. Kita patut bersyukur seiring tingginya angka vaksinasi dan kasus COVID-19 yang sudah menurun di Kota Medan. Saatnya bangkit membangun Medan sebagai kota kolaborasi dengan terus menjaga solidaritas serta menghadirkan sukacita untuk keluarga dan masyarakat. Natal berkah bagi sesama dan bagi semesta. Pemirsa, menghadapi Nataru, Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut telah membentuk tim Satgas guna memastikan pasokan bahan bakar minyak maupun LPG mencukupi di Sumatera Utara. Tim Satgas Nataru oleh Pertamina disiagakan untuk memastikan penyaluran atau distribusi energi bagi masyarakat berjalan dengan lancar sejak 15 Desember 2022 hingga 8 Januari 2023. Konsumsi energi diprediksi akan naik karena meningkatnya mobilitas masyarakat menghadapi libur Nataru. Kawasan wisata menjadi prioritas dalam penyaluran BBM dan Pertamina telah menyiapkan kantung BBM mobile di SPBU apabila terjadi kemacetan panjang. Eksekutif General Manager Pertamina Patraniaga Sumbagut Freddy Anwar mengatakan, menjelang libur Nataru pasokan energi BBM maupun LPG di Sumatera Utara dipastikan mencukupi. Beberapa langkah-langkah yang kita siapkan adalah yang pertama kita menyiapkan Satgas sudah jalan ya dari tanggal 15 kemarin. Kemudian kita melaksanakan build up stok yang di lokasi terminal BBM kita di DPPU Saudara. Kemudian di samping itu kita juga stok build up di SPBU khususnya jalur strategis. Kita minta SPBU yang tadi jumlahnya 298 itu yang di jalur strategis untuk selalu buka 24 jam. Diharapkan masyarakat tidak perlu khawatir dengan dibentuknya tim Satgas Nataru, pasokan BBM maupun LPG cukup tersedia. Pemirsa, mudik Natal dan Tahun Baru digagas Pemprov Sum mendapat apresiasi dari masyarakat. Selain memberi kemudahan mendapatkan transportasi, juga membantu warga di tengah perekonomian pasca pandemi COVID-19.
Mutlak Tuhuta, program mudik gratis Nataru, secara gratis merupakan kegiatan perdana Pemprov Su dilakukan untuk meringankan beban masyarakat yang merayakan libur Natal dan Tahun Baru. Program mudik gratis ini di beberapa titik lokasi di Kota Medan tentunya menjadi kesempatan bagi masyarakat Sumatera Utara untuk dimanfaatkan berkumpul bersama keluarga di kampung halaman. Salah seorang pemudik Yoel Goklas Badurung mengapresiasi kepada pemerintah yang diharapkan program mudik gratis dapat berkelanjutan. Menurut saya lumayan efektif lah ya untuk menghemat ongkos, menghemat biaya juga untuk pulang ke kampung. Abang di Medan ini kerja? Ya, kerja. Ini benar. Mudik Nataru 2022 pemerintah menyediakan sebanyak 1.380 kursi dipersiapkan oleh Dinas Perhubungan Pemprov Su. Pemirsa, 2 hari jelang perayaan Natal, arus mudik di Terminal Kota Sibolga belum terlihat ada peningkatan jumlah penumpang. Belum adanya peningkatan jumlah penumpang di Terminal Kota Sibolga terlihat dari sejumlah loket penjualan tiket bus, baik loket tiket bus AKAP dan AKDP, masih sepi dari aktivitas warga yang memesan tiket keberangkatan. Demikian halnya kedatangan para pemudik dari luar Kota Sibolga yang tiba di Terminal Kota Sibolga juga masih terlihat belum terjadi peningkatan. Menurut salah seorang pengelola bus antar kota antar provinsi di Terminal Kota Sibolga, saat ini arus mudik Natal dan Tahun Baru di Terminal Kota Sibolga masih normal dan belum adanya peningkatan. Bahkan peningkatan penumpang justru terjadi sehari sesudah perayaan Natal. Sementara itu harga tiket baik untuk bus AKAP dan AKDP belum ada mengalami kenaikan. Belum ada kenaikan jumlah penumpang ya? Kalau jumlah penumpang masih normal, masih biasa-biasa. Biasa-biasa. Mungkin tanggal-tanggal 26 baru. Ada belum? Kalau harga tiket sendiri ada nggak kenaikan? Belum ada yang naik, masih normal. Pemirsa, menjelang Natal dan Tahun Baru 2023, banyak warga Indonesia membuat paspor di kantor imigrasi kelas 2 TPI Belawan untuk melakukan perjalanan ke luar negeri. Umumnya warga membuat paspor tujuannya untuk merayakan Natal dan Tahun Baru di negeri jiran seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand. Selain berwisata, umumnya mereka mengunjungi keluarganya yang sudah lama menetap di negara tersebut. Bertepatan momen hari libur panjang, Natal dan Tahun Baru, pihak Kasih Infokim Kantor Imigrasi Kelas 2 Belawan, Yusuf Ginting, mengatakan menjelang hari Natal dan Tahun Baru ini pembuatan mengalami peningkatan dari sebelumnya. Sudah 200 paspor diterbitkan permohonan setiap harinya. Yusuf Ginting juga menghimbau kepada warga dan masyarakat yang akan membuat paspor supaya terlebih dahulu mendaftar dengan menggunakan aplikasi yang tersedia seperti M-Paspor agar cepat terlayani dengan baik. Ini terjadi peningkatan di atas 200-an permohonan tiap harinya. Tetapi walaupun demikian kantor imigrasi Belawan tetap memberikan pelayanan yang terbaik terhadap peningkatan permohonan paspor tersebut. Masyarakat tetap menggunakan M-Paspor untuk melakukan permohonan paspor di kantor imigrasi Belawan dan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan. Masyarakat Kota Tarutung berharap pembangunan alun-alun Kota Tarutung yang sedang dibangun segera terwujud. Pembangunan ruang terbuka hijau diharapkan dapat menjadi salah satu sarana dalam membentuk interaksi sosial masyarakat. Pembangunan dan penataan taman kota dan air mancur direncanakan akan selesai pada akhir tahun ini. Dengan sejumlah fasilitas seperti sarana jogging track hingga gym outdoor akan dapat memberikan fungsi dan manfaat taman ini kepada publik khususnya masyarakat Kota Tarutung. Bagi warga Taput, pembangunan alun-alun kota ini tentu akan menjadi ikon tambahan Kota Tarutung serta menjadi kado Natal bagi warga. Warga berharap kiranya pembangunan alun-alun kota ini dapat terselesaikan sesuai dengan jadwal, di mana hal ini mengingat hari Natal dan Tahun Baru 2023 yang tinggal hanya menghitung hari. Kita sangat mengapresiasi adanya taman kota yang baru. Cuma sangat disayangkan dengan dana sebesar ini, kita hanya dapat hal-hal yang terlalu biasa dengan dana 2,8 M. Begitu.
Tak lupa juga kita mengucapkan terima kasih kepada Bapak Nixon Nababan, Bupati Tapanuli Utara, atas perhatiannya kepada warga Tapanuli Utara. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Kita patut bersyukur seiring tingginya angka vaksinasi dan kasus COVID-19 yang sudah menurun di Kota Medan. Saatnya bangkit membangun Medan sebagai kota kolaborasi dengan terus menjaga solidaritas serta menghadirkan sukacita untuk keluarga dan masyarakat. Natal berkah bagi sesama dan bagi semesta. Mari Pak. Mari. Ini suka warna air. Ah, wangi banget Bu. Ya, mana cukup. KB Pria penting untuk perencanaan keluarga dan mencegah anak stunting. Pria ber-KB itu keren. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Horas, saya Muhammad Bobi Afif Nasution, Wali Kota Medan, beserta seluruh jajaran pemerintah Kota Medan, mengucapkan selamat Hari Raya Natal bagi umat Kristiani yang merayakan. Semoga damai dan sukacita Natal meningkatkan kepedulian serta mempererat rasa persaudaraan sehingga tercipta harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Dan selamat Tahun Baru 2023 bagi seluruh warga Kota Medan. Marilah kita bersama-sama melangkah untuk membangun Kota Medan sehingga menjadikan Kota Medan yang berkah, maju dan kondusif. Terima kasih. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kita patut bersyukur seiring tingginya angka vaksinasi dan kasus COVID-19 yang sudah menurun di Kota Medan. Saatnya bangkit membangun Medan sebagai kota kolaborasi dengan terus menjaga solidaritas serta menghadirkan sukacita untuk keluarga dan masyarakat. Natal berkah bagi sesama dan bagi semesta. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, setelah selesai perekrutan dan pengumuman panitia pemilihan kecamatan atau PPK, selanjutnya Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Deli Serdang membuka lowongan untuk anggota panitia pemungutan suara atau PPS melalui aplikasi Siakba dalam persiapan pemilu serentak 2024. Pendaftaran PPS mulai dibuka pada tanggal 18 hingga ditutup pada 27 Desember 2022 dan pendaftaran bisa dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc atau Siakba. Menurut salah seorang calon PPS Desa Pasar Miring Lubuk Pakam, Jumadi Adiata mengatakan ia sudah pernah bertugas di PPK pada pemilu 2019 yang lalu, namun perekrutan atau pendaftaran tidak melalui aplikasi Siakba, hanya melalui manual. Untuk perekrutan PPS kali ini, menurutnya lebih baik karena pendaftarannya melalui online dan tidak ada istilah nepotisme. Sementara untuk honor di PPS lebih besar sedikit dibandingkan pada pemilu tahun lalu dan dia optimis dapat lulus menjadi anggota PPS di Desa Pasar Miring, Kecamatan Lubuk Pakam. Pendaftarannya melalui apa, Bang? Melalui online. Online ya? Oh. Abang udah daftar melalui online? Udah. Datang kemari kendalanya apa, Bang? Mau ngantar berkas saja, ada kendala. Persyaratannya surat pernyataan, surat pendaftaran, foto, fotokopi KTP, dan daftar hidup surat kesehatan.
Pemirsa, Ketua Tim Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Sumatera Utara gelar bakti sosial sebagai wujud kepedulian kaum lanjut usia dan anak-anak stunting di Kabupaten Tapanuli Utara. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Sumatera Utara Nawal Lubis menghadiri peringatan Hari Ibu ke-94 dan bakti sosial di Gedung Sopo Partukoan Tarutung. Kegiatan bakti sosial ini, Nawal Lubis didampingi Ketua PKK Taput Satika Simamora memberikan bantuan kepada golongan lansia dan anak-anak stunting berupa bantuan uang tunai, sembako, kain, dan makanan tambahan guna membantu para lansia dan anak-anak stunting di Kabupaten Tapanuli Utara. Nawal Lubis berpesan kepada para lansia penerima bantuan agar tetap menjaga kesehatan anak dan menyemangati para orang tua yang anaknya stunting untuk tetap menjaga kesehatan anak. Ibu-ibu di hari Natal bahagia, tidak ada lagi yang bersedih. Semuanya gembira, semuanya bahagia, anak-anak juga, ibu-ibu juga. Jadi semuanya kita dengan kehadiran Natal pada tahun ini, ibu-ibu semuanya berbahagia. Indikator kemajuan perguruan tinggi swasta tidak terlepas dari akreditasi dan kualitas para dosen yang dimiliki masing-masing lembaga perguruan tinggi. Saat ini pemerintah terus berupaya mendorong agar perguruan tinggi swasta mampu mencapai peringkat unggul mulai dari institusinya dan program studinya. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1 periode 2020-2022 Profesor Ibnu Hajar dalam sambutannya pada pisah sambut dengan Kepala LL Dikti periode 2022-2026 Profesor Dr. Saiful Anwar Matondang mengatakan bahwa saat ini Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1 memiliki tugas dan fungsi untuk menjadikan 204 perguruan tinggi yang ada di Sumatera Utara agar menaikkan akreditasi menjadi unggul dan minimal sangat baik. Sesuai dengan data saat ini dari 204 perguruan tinggi swasta, akreditasi unggul baru 1 PTS dan akreditasi B atau sangat baik 25%, sedangkan C atau baik 30-40%, sehingga masih terdapat PTS yang bermasalah sekitar 25%. Selain itu, kemajuan perguruan tinggi swasta juga perlu didorong dengan penambahan guru besar dan terbukti selama 2 tahun terdapat penambahan guru besar sebanyak 18 orang sehingga saat ini terdapat 68 orang guru besar di perguruan tinggi swasta. Kita punya tugas yang berat untuk memajukan kampus swasta. Ukuran kemajuan itu bisa dilihat dari 1, akreditasi. Sekarang pemerintah itu mendorong supaya kampus PTS ini bisa mencapai peringkat unggul, ya kan? Karena itu yang paling baik, ya kan? Walaupun ini sangat sulit, ya mulai dari kampusnya, jadi institusinya unggul. Lalu turun ke bawah, prodinya juga harus unggul. Minimal kalau enggak sangat baik, ya kan? Kalau baik saja itu kategori yang paling rendah. Tantangannya adalah pertama dari segi jumlah. Kayaknya pesan saya, kuatkan kerjasama antara yayasan dengan pengelola, rektor, ya kan? Programkan arah untuk mencapai kampus bermutu, insya Allah. Itu semuanya akan bisa jalan walaupun bertahap. Kepala Lembaga Pendidikan Tinggi Wilayah Sumatera 1 LL Dikti periode 2022-2026, Profesor Saiful Anwar Matondang mengatakan akan melanjutkan program yang sudah dilakukan kepala sebelumnya. Terkait dengan kemajuan universitas swasta yang ada, LL Dikti akan berupaya meningkatkan akreditasi yang dimiliki masing-masing perguruan tinggi. Selain itu, untuk menjadikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka akan terus ditindaklanjuti agar program ini benar-benar bisa settle dan dapat meningkatkan pengetahuan setiap mahasiswa. Bahwa apa yang sudah dibuat pondasinya oleh Pak Ibnu Hajar, kita akan cepatkan, karena kita berburu, berkompetisi dengan wilayah-wilayah lain. Ini sangat cepat, semua serba cepat, dan transformasinya juga, apalagi MBK Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka itu harus menjadi tugas berat kita untuk mencapai indikator kinerja utama. Mungkin memerlukan bantuan-bantuan teknis dalam mengisi borang akreditasi,
Karena walaupun banyak mereka kegiatan, tapi kalau tidak didokumentasikan berupa dokumentasi arsip, foto, video, itu tidak laku. Karena harus ada bukti-bukti nyata dari kegiatan-kegiatan kemahasiswaan dan kegiatan penelitian pengabdian masyarakat dosen. Kepala LL Dikti Wilayah 1 mengaku usai dilantik akan langsung bekerja melanjutkan dan menjalankan program yang akan dibuat. Pemirsa, Satuan Pendidikan di Provinsi Sumatera Utara diharapkan agar terus berkreasi baik oleh kalangan guru sebagai pendidik maupun peserta didik di sekolah. Pentingnya lebih giat lagi dilaksanakan kreasi para guru dan peserta didik dikemukakan Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara, Dr. Asren Nasution, pada gebiar proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang bertemakan kearifan lokal di SMK Negeri 1 Beringin. Dikatakan dalam 2 tahun terakhir dampak COVID-19 sangat membatasi kreativitas peserta didik, bahkan ada yang vakum karena pembelajaran daring yang penuh keterbatasan. Di hadapan Kepala SMK Negeri 1 Beringin, Hafridah Hanum dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Lubuk Pakam, Augus Sidaga, maka Dr. Asren Nasution berharap lagu profil pelajar Pancasila setiap pagi ketika peserta didik telah hadir di sekolah hendaknya selalu diperdengarkan. Karena syairnya penuh dengan ajakan agar peserta didik tekun belajar dan berakhlak mulia. Pada gebiar ini, Kepala Dinas Pendidikan Sumut melakukan peluncuran produk parfum SMK Negeri 1 Beringin, yaitu SMK B Parfum. Selain itu juga dilakukan peninjauan pameran guna melihat hasil kreasi para siswa SMK Negeri 1 Beringin. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menyampaikan apresiasi kepada Kepala Cabang Dinas Lubuk Pakam, kepada Kepala SMK Negeri 1 Beringin, ya, Lubuk Pakam, yang telah menggelar kegiatan yang luar biasa dalam bentuk gebiar proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Saya sebagai pribadi maupun sebagai kepala dinas melihat ini salah satu metode pembelajaran yang sangat efektif untuk membangun semangat kebersamaan anak-anak, kebinekaan anak-anak, inovasi anak-anak, kreativitas anak-anak. Luar biasa. Pemirsa, informasi aktual lainnya dapat Anda ikuti setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Kita patut bersyukur seiring tingginya angka vaksinasi dan kasus COVID-19 yang sudah menurun di Kota Medan. Saatnya bangkit membangun Medan sebagai kota kolaborasi dengan terus menjaga solidaritas serta menghadirkan sukacita untuk keluarga dan masyarakat. Natal berkah bagi sesama dan bagi semesta. Ayo, cegah stunting. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB, tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FE. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Kita patut bersyukur seiring tingginya angka vaksinasi dan kasus COVID-19 yang sudah menurun di Kota Medan. Saatnya bangkit membangun Medan sebagai kota kolaborasi dengan terus menjaga solidaritas serta menghadirkan sukacita untuk keluarga dan masyarakat. Natal berkah bagi sesama dan bagi semesta. Dengan momentum prenatal dan tahun baru, kiranya membawa keharmonisan, damai sejahtera bagi seluruh masyarakat Sumatera Utara. Dan bersatu menjaga kondusivitas Sumatera Utara. Untuk mewujudkan
harapan kita masyarakat Sumatera Utara. Selamat Hari Natal 25 Desember 2022 dan selamat Tahun Baru 1 Januari tahun 2023. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami, pemirsa. Keluarga besar mahasiswa program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Sumatera Utara (USU) juga melaksanakan perayaan Natal di Medan. Perayaan Natal mahasiswa program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis USU ini juga dihadiri para perwakilan orang tua dan alumni serta undangan lainnya. Perayaan Natal ini dilaksanakan karena dalam 2 tahun terakhir akibat COVID-19 tidak terlaksana secara tatap muka. Mengawali perayaan Natal ini diisi dengan penyampaian kata-kata sambutan oleh yang mewakili dari program studi S1 Akuntansi, yaitu Vicky Rosalia, SE MSI. Sementara kata sambutan untuk mewakili orang tua atau undangan disampaikan oleh Dr. Randus Tunggul Sihite. Sedangkan yang mewakili alumni oleh Rinsen Nadea, SEAK, dan Ketua Panitia Natal Putra Hadi Yogi Nainggolan. Lagu-lagu pujian Natal dan liturgi tentang penciptaan disuguhkan oleh para mahasiswa. Demikian halnya penampilan vokal grup dan pantonim 3 orang majus juga disuguhkan yang diselingi dengan bernyanyi. Sementara itu khotbah disampaikan oleh Pendeta Yosep Marco. Pendeta Yosep Marco dalam khotbahnya menyampaikan jika ingin menjadi pemenang dalam kehidupan Yesus Kristus ada 3 syarat yang harus dilaksanakan, yaitu harus rendah hati di hadapan Tuhan dan menjadi orang yang tulus serta ikhlas, termasuk menjauh sifat sombong, karena sifat sombong akan menghancurkan kehidupan seseorang. Selain itu juga jika ingin menjadi pemenang dalam kehidupan Yesus Kristus harus taat untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Pada kesempatan ini juga dilakukan penampilan solo dan perwakilan Panitia Natal S1 Akuntansi 2022 yang diselingi dengan Lucky Draw. Keluarga besar wartawan yang beragama Kristen yang tergabung dalam PWI Sumatera Utara melaksanakan perayaan Natal di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Sumatera Utara di Medan yang juga dihadiri Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi. Pada perayaan Natal ini, kehadiran Gubernur Sumatera Utara disambut Ketua Panitia Perayaan Natal PWI Sumatera Utara, Proklamasi Naibaho, dan pengurus lainnya. Gubernur Sumut hadir sekaligus memberikan sambutannya pada acara umum sebelum ibadah perayaan Natal dilaksanakan. Sementara itu ibadah perayaan Natal diisi dengan votum, liturgi, dan paduan suara yang disuguhkan oleh paduan suara Solenel Carol SMA Negeri 5 Medan dan SMA Negeri 8 Medan, serta kor Perparawi termasuk oleh warga Panti Asuhan Karya Murni. Sementara khotbah disampaikan Pendeta Timbul Hutahaen. Pada perayaan Natal ini juga diberikan tali asih kepada para keluarga wartawan yang meninggal dunia, termasuk warga Panti Asuhan. Penampilan vokal grup para wartawan dan Lucky Draw serta bingkisan kepada anak-anak juga dilakukan. Ketua Panitia Perayaan Natal PWI Sumatera Utara Proklamasi Naibaho mengharapkan agar melalui perayaan Natal menumbuhkan perubahan ke arah yang lebih baik di antara sesama wartawan PWI Sumut. Perayaan Natal ini terlaksana sesungguhnya karena ada kerinduan kawan-kawan wartawan untuk melaksanakan perayaan Natal, mengingat selama 2 tahun kurang lebih pandemi COVID kita terhenti atau tidak melaksanakan kegiatan perayaan Natal. Untuk itu di tahun 2022 ini kita mencoba menjalin silaturahmi sesama kawan-kawan wartawan sehingga terbentuklah kepanitiaan dan terlaksanalah perayaan Natal pada saat hari ini. Datang juga wartawan ini. Pemirsa, para pedagang sembako di Pasar Nauli Kota Sibolga mengeluhkan kian sepi warga yang membeli kebutuhan pokok menyusul naiknya harga beberapa kebutuhan pokok jelang akhir tahun ini. Di antaranya harga beras, gula, dan telur ayam.
Akibat kurangnya daya beli warga masyarakat saat ini, lapak kios-kios atau lapak pedagang sembako di Pasar Nauli Sibolga sepi hingga mengakibatkan omset penjualan pedagang sembako turun drastis. Salah seorang pedagang sembako Susigea mengatakan beberapa harga sembako yang mengalami kenaikan cukup tinggi terjadi pada cabai rawit dan tomat serta sayur mayur. Selain itu, bahan pokok lainnya diantaranya harga gula pasir, beras, dan telur ayam juga mengalami kenaikan mencapai Rp2.000 setiap butir. Para pedagang berharap agar harga bahan pokok yang mengalami kenaikan segera kembali normal. Sangat berpengaruh sekali ya, karena daya beli harga melonjak naik sayuran, sementara daya beli tidak ada. Jadi istilahnya kekuatan uang masyarakat tidak mampu untuk membeli. Ya. Warga Kota Medan mungkin bingung mencari kuliner yang pedas tapi kaya akan vitamin. Kolam Deli cocok untuk menjadi referensi kuliner. Warga Kota Medan mungkin sudah tidak asing dengan kuliner berbahan dasar buah-buahan yang sering disebut dengan rujak Kolam Deli. Berlokasi di Jalan Mahkamah Kota Medan ini juga tidak jauh dari tempat bersejarah di Kota Medan, yakni Masjid Raya Al-Masyun. Dengan Rp20.000, pembeli dapat mencicipi rujak kolam yang kaya akan buah-buahan dengan bahan utama yaitu gula aren dan pisang batu. Pembeli juga dapat meminta kadar pedas rujak tersebut. Erna, pemilik salah satu rujak Kolam Deli, mengaku bahwa dirinya sudah 42 tahun berjualan di seputaran Jalan Mahkamah. Erna yang sebelumnya berpindah-pindah tempat berjualan ini memantapkan untuk tetap berjualan di kawasan wisata ini. Erna mengaku bahan utama rujak Kolam Deli yaitu gula aren langsung dikirim dari Kabupaten Padang Sidempuan. Hal itu lantaran tekstur gula arennya sedikit berbeda dan cocok dengan racikan buahnya. Untuk satu bungkus rujak Kolam Deli, Erna mematok dengan harga Rp20.000. Dan untuk bumbunya sendiri, dirinya sengaja memisahkan dengan buah agar menjaga cita rasa dari bumbu racikannya. Kenapa Bu namanya rujak Deli? Ini kan orang Taman Sri Deli. Kolam raya ini Taman Sri Deli, tempat raja mandi dulu. Sebelumnya pernah jualan rujak juga Bu di sini? Iya. Ada orang-orang zaman dulu lah. Harganya Rp20.000 ya? Dari pertama jualan Ibu harganya berapa? Harganya Rp8.000. Tetap. Satu pembeli Haidir mengaku jauh-jauh dari Kabupaten Tapanuli Selatan berkunjung ke Medan, salah satunya ingin mencicipi rujak Kolam Deli. Segar, kebetulan buah itu sehat, kira buah sehat, cocok untuk jaga kesehatan. Dari itu di sini saya lihat khasnya itu kacangnya melimpah, matang. Pemirsa, dalam budaya peradaban suku Batak, bulang-bulang merupakan sebuah acara penghormatan yang sangat tinggi dan resmi terhadap seseorang atas sebuah jasa maupun bentuk perbuatan lainnya yang membawa dampak kebaikan terhadap sekelompok orang bahkan masyarakat luas. Pemberian pulang-pulang dihelat melalui pemberian seperangkat pakaian adat berupa ulos, topi, tongkat maupun benda-benda klasik lainnya lazim dikenakan oleh penetua adat Batak. Bahkan seseorang raja yang diberikan kepada seseorang yang dianggap tokoh yang sangat dihormati. Demikian halnya pulang-pulang yang diterima oleh Kapolres Toba AKBP Taufik Hidayat Tayeb atas atensi inisiasinya hingga terlaksananya pemugaran Mual Sipongulu yang terletak di Desa Parparean 1 Kecamatan Porsea, tepatnya di samping Mapolres Toba. Mual Sipangulu yang terletak persis di samping Mapolres Toba konon merupakan mual atau sumur air Raja Sisingamangaraja 12 di masa hidupnya. Dalam sambutannya, Kapolres Toba mengucapkan terima kasih atas pemberian bulang-bulang, dikatakan akhirnya impiannya terkabulkan menjadi bagian dari Raja Sisingamangaraja. Taufik Hidayat mengatakan keteladanan Raja Sisingamangaraja di masa dulu yang semestinya kita teladani untuk diwariskan kepada generasi muda dan penerus khususnya bagi masyarakat Toba. Toba ini adalah salah satu 5 destinasi yang akan dibangun, super destinasi.
prioritas dari pemerintah pusat. Makanya kami kemarin dengan Pemkab pun untuk sama-sama melihat situs-situs mana lagi yang kita lestarikan supaya menjadi objek wisata dan daya tarik terhadap wisatawan dalam negeri maupun luar negeri. Aldon Sirait, pemuka agama Parmalin Huta Halasan, mengungkapkan bahwa atas keterbukaan hati Kapolres yang bersedia mendukung pemugaran Puala Sipangolu sangatlah patut diapresiasi. Kami melihat sosok Taufik Hidayat sejak bertugas di Toba begitu dekatnya dengan seluruh elemen masyarakat. Beliau ini tidak pilih-pilih dengan masyarakat bahkan siapa saja untuk berdiskusi demi kemajuan Toba. Salah satunya dengan rencana melakukan pemugaran Puala Sipangolu. Harapan kami ini harus lebih bagus lagi untuk perawatan dan penjagaannya supaya nama Raja Sisingamaraja makin terkenal, makin dihormatin dimanapun berada melalui Dinas Pariwisata nanti setiap masyarakat yang datang berwisata ke tempat ini. Dalam rangka memperingati Hari Ibu ke-94 tahun, Dharma Wanita Persatuan TVRI Sumut DWP TVRI Sumut melakukan senam pagi bersama yang dipandu oleh instruktur senam. Senam pagi bersama ini dilaksanakan di halaman kantor TVRI Sumut Jalan Putri Hijau Medan pagi tadi. Kegiatan senam pagi ini merupakan salah satu kegiatan rutin yang dilaksanakan pada setiap Jumat pagi. Senam yang dipandu instruktur senam ini diiringi dengan irama musik dan lagu, menambah semangat para peserta dengan mengikuti gerakan instruktur senam. Senam pagi juga merupakan salah satu olahraga yang dianjurkan untuk menciptakan tubuh yang sehat dan lebih bugar. Dengan senam pagi, maka akan menunjang kebugaran tubuh. Kegiatan ini juga sebagai hiburan untuk melepas kejenuhan selama sepekan bekerja dan dapat bertegur sapa dengan teman sejawat dari unit kerja yang berbeda. Senam pagi juga merupakan salah satu kegiatan yang sangat positif selain mendapatkan tubuh yang sehat dan bugar, juga sebagai ajang mempererat silaturahmi dan hubungan kerja yang lebih baik. Sinergi dan kerjasama akan lebih cepat dan mudah dalam memberikan pelayanan secara profesional. Salah seorang karyawan TVRI Sumut, Supri Asnita, beserta pada karyawan TVRI Sumut mengucapkan selamat Hari Ibu yang ke-94 tahun. Semoga para ibu di dunia semakin tangguh melakukan aktivitasnya sehari-hari dan sukses dalam mendukung karir suami. Kami mewakili seluruh karyawan TVRI Sumatera Utara mengucapkan selamat Hari Ibu. Para ibu tangguh yang selalu mendampingi keluarganya. Jadi seluruh karyawan mengucapkan selamat Hari Ibu. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumatera hari ini. Saya Muhammad Budi SR. Dan saya Ayu Alvinia Kori. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.